Pemirsa tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. T.J. Hillers Maumere menggelar aksi demo menuntut jasa COVID-19 segera dibayar bulan Maret 2020 hingga September 2021 pada Selasa 18 Maret 2025. Aksi damai ini awalnya berlangsung di lantai 3 gedung RSUD T.J. Hillers Maumere. Para demonstran sempat beraudiensi dengan pihak rumah sakit, dalam hal ini dipimpin oleh direktur. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Nofri Fuka, jurnalis Tribun Forest untuk Anda pemirsa. Rekan Nofri Fuka, silakan informasi selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Justina, dapat kami laporkan dari Maumere Kabupaten Sika bahwa benar kemarin para nakes atau tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. T. Hillers Maumere menggelar aksi demo dalam rangka menuntut pembayaran insentif atau jasa COVID-19 selama periode bulan Maret 2020 hingga September 2021 yang lalu. Para nakes melaksanakan demo dikarenakan mereka sudah menunggu sekian tahun, namun dana COVID-19 tersebut tak kunjung diberikan atau dibayarkan kepada para nakes yang sudah bertugas selama masa COVID-19 tersebut. Aksi demo ini berlangsung awalnya di Rumah Sakit Umum Dr. T. Hillers Maumere, tepatnya di lantai 3. Dalam aksi demo tersebut, para nakes sempat berjumpa dengan Direktur Rumah Sakit Dr. Clara dalam hal audiensi meminta kejelasan terkait dengan pembayaran jasa COVID-19 untuk para nakes tersebut. Dalam audiensi tersebut, para nakes rupanya mendapatkan jawaban yang kurang memuaskan dari pihak rumah sakit. Koordinator aksi damai dalam hal ini Dr. Yasintus saat diwawancarai menjelaskan bahwa ketika audiensi pihak rumah sakit menjelaskan terkait dengan tata aturan soal cara pembayarannya. Namun menurut para pendemo, hal itu bukan menjadi tanggung jawab mereka, melainkan itu menjadi tanggung jawab rumah sakit dan juga pemerintah dalam hal mengurus soal tata cara maupun aturan dalam pencairan atau pembayaran jasa COVID-19 bagi para nakes tersebut. Dikarenakan mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan, para nakes berinisiatif bertemu dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sika, yakni Adrianus Firminus Pereira. Dalam upaya bertemu dengan Sekda Sika ini, mereka menggelar long march dari rumah sakit melewati Jalan Eltari hingga mencapai kantor Bupati Sika yang terletak di Kelurahan Kota Uning, Kecamatan Alok, Kabupaten Sika. Para nakes berjalan kaki menuju ke kantor bupati dan mereka sempat menunggu beberapa menit di depan halaman kantor Bupati Sika. Selang beberapa saat kemudian para nakes diminta untuk berjumpa atau melaksanakan tatap muka bersama Sekda dan juga beberapa pejabat pemerintah lainnya di ruang roka tenda. Dalam audiensi tersebut, Sekda Sika di awal pembicaraannya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para nakes untuk menyampaikan unek-unek ataupun keluh kesah mereka terkait dengan persoalan yang mereka bawa, yang mereka suarakan saat berdemo kemarin. Adapun Sekda Sika juga menyampaikan bahwa hendaknya aksi yang sudah dimulai ini berjalan dengan lancar dan juga santun. Adapun mewakili beberapa para nakes, terutama para pendemo, Dr. Hyasintus pada kesempatan itu menyampaikan bahwa kekecewaan mereka terkait dengan tak kunjung dibayarnya jasa COVID-19 kepada para nakes di Rumah Sakit Umum Dr. T. Hillers Maumere. Ia menyebutkan bahwa mereka sudah menunggu sekian tahun dan ketika mendengar bahwa pembayaran jasa COVID-19 itu dibatalkan dan juga tidak menemui kejelasan, mereka merasa kecewa. Dan hal ini juga, ungkapan ini juga disampaikan oleh mantan kepala isolasi COVID-19 di Rumah Sakit Umum Tercilis Maumere, yakni Luslero. Ia menyampaikan bahwa kenapa hingga saat ini dana tersebut tidak diberikan kepada para nakes yang sudah bertugas. Menanggapi hal ini, Sekda Sika menjelaskan bahwa saat ini dana atau uangnya untuk pembayaran kepada para nakes sudah tersedia. Namun yang menjadi persoalan di sini adalah cara pembayaran atau metode pembayarannya. Ia menjelaskan bahwa seturut aturan yang dikeluarkan oleh Permenkes RI, di situ jelaskan bahwa
untuk pembayaran jasa COVID-19 tersebut selama periode 2020-2021 diatur dalam sistem cost per day. Sementara Perbup di SIKA tidak mengatur tentang itu. Sehingga hal ini menjadi polemik. Untuk itu ia meminta kepada para nakes untuk bersabar karena saat ini mereka lagi berupaya untuk mencari solusi alternatif dalam menyalurkan uang jasa COVID-19 bagi para nakes tersebut. Ia menjelaskan bahwa dalam upaya untuk memberikan pemahaman kepada para nakes, pihaknya sudah menggelar sosialisasi terkait dengan persoalan ini dan kedepannya solusi yang perlu diambil. Dan juga pihaknya ke depan akan berkonsultasi dengan BPK dalam hal mencari celah hukum sehingga pemerintah bisa membayar jasa para nakes tersebut tanpa menemui kesulitan. Sebab ia menyebutkan bahwa pihaknya harus berhati-hati, terutama harus berkonsultasi dengan pihak BPK sehingga tidak adanya kesalahan dalam pembayaran yang bisa mengakibatkan ada tindakan hukum. Dan ia juga menjelaskan saat ini ada dua solusi alternatif yang diusahakan pemerintah, yakni melalui Perbup dan juga lewat SK Bupati Sika. Namun sejauh saat ini mereka terus berkoordinasi dan berupaya untuk mencari solusi yang lebih baik ke depan. Dan ia juga berharap bahwa para nakes tetap melanjutkan aktivitas mereka dalam melayani masyarakat di bidang kesehatan. Demikian informasi dapat kami sampaikan, kami kembalikan. Pemirsa, berikut keterangan dari sejumlah pihak terkait untuk Anda. Salah satu poin dari 6 poin yang kami sepakati adalah harus dicari bentuk metodologi cara perhitungan jasa maupun insentif yang objektif, transparan dan akuntabel. Itu yang kesepakatan yang cukup mencuat dan hampir seluruh diskusi saya dengan mereka itu soal itu. Sehingga kami mengembalikan kepada mereka untuk coba membahas jasa ini secara transparan. Maka terjadilah sosialisasi sampai 3 kali. Pertama, poin nomor 1, uang COVID itu segera dibagi. Jadi penjelasan selama ini soal peraturan apa segala macam itu bukan tanggung jawabnya kan. Di rumah sakit itu kan ada unit fungsional manajemen. Itu kan tugasnya manajemen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.